Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Utami dengan NPM 101201141 dan teman saya Yopi Siti Barokah dengan NPM 101201117. Di video kali ini saya akan membahas tentang kepribadian dan emosi. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah perilaku organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu kepribadian. Yang pertama ada apa itu kepribadian? Kepribadian seseorang merupakan hasil keturunan atau lingkungan. Kepribadian tampaknya merupakan suatu hasil dari keturunan dan lingkungan. Kedua pengaruh itu, dan dewasa ini kita mengenali suatu faktor lagi yaitu situasi. Jadi, kepribadian seseorang dewasa umumnya sekarang dianggap terbentuk dari baik faktor keturunan maupun lingkungan yang diperlukan oleh kondisi sesuatu. Berikut ini penjelasan faktor-faktor pembentuk kepribadian, antara lain yang pertama ada keturunan, yaitu faktor-faktornya yang ditentukan oleh kandungan. Faktor-faktor yang ditentukan oleh kandungan itu contohnya seperti postur fisik, wajah, temperamen, tingkat energi, dan ritme biologis merupakan sifat umum yang dianggap dipengaruhi oleh orang tua. Yang kedua ada lingkungan. Faktor lingkungan yang memberi tekanan pada pembentukan kepribadian seseorang contohnya adalah orang Amerika Utara telah memperoleh tema-tema kerajinan sukses, persaingan, dan kemandirian serta etos kerja Protestan. Akibatnya, mereka cenderung ambisius dan agresif. Yang ketiga, ada situasi. Adalah faktor yang mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan atas kepribadian. Contohnya ada masjid, tempat rekreasi, dan tempat kerja. Sifat-sifat kepribadian atau personality traits. Menurut Santon, tahun 2001, sifat kepribadian adalah sifat yang berkelanjutan yang menggambarkan perilaku individu seperti pemalu, agresif, ambisius, mengalah, malas, dan loyal. Selanjutnya kita akan membahas Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Adalah psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi dasar murni psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. Lalu, ini adalah tipe-tipe MBTI. Yang pertama ada tipe interaksi sosial atau bisa disebut ekstrovert dan introvert. Ekstrovert adalah tipe yang menunjukkan tingkat kesenangan seseorang akan berhubungan. Kaum ekstrovert cenderung ramah dan terbuka serta menghabiskan waktunya untuk mempertahankan dan menikmati. Yang kedua ada introvert. Tipe ini cenderung tidak sepenuhnya terbuka dan memiliki hubungan yang lebih sedikit dan tidak seperti kebanyakan orang lain, mereka lebih senang dengan kesendirian. Yang kedua ada preferensi dalam memperoleh data. Yang pertama ada sensing. Sensing ini tipe yang secara mandiri mempelajari lingkungan serta tipe ini belajar hal-hal baru dengan terlibat langsung atau yang bisa disebut learning by doing. Yang kedua ada intuitif, tipe yang cenderung berpikir abstrak, berimajinasi, dan mengandalkan situasi. Selanjutnya ada preferensi dalam pengambilan keputusan. Lalu yang isinya ada feeling dan thinking. Feeling, tipe yang membuat keputusan berdasarkan emosi yang didasarkan kata hati, bahkan turut mempertimbangkan orang lain. Yang kedua ada thinking. Thinking adalah seseorang yang memutuskan secara impersonal berdasarkan data empiris dan fakta. Adalah tipe thinking yang cenderung logis dan konsisten. Lalu yang terakhir ada gaya pengambilan keputusan. Yang pertama ada perseptif, yaitu mereka yang cenderung fleksibel, adaptif, bahkan dengan hal-hal yang belum pernah dihadapi maupun terlintas di pikiran sebelumnya. Yang terakhir ada judging, yaitu tipe kepribadian yang cenderung bersikap tegas dan teguh dalam pendirian.
Ini adalah contoh tipe-tipe MBTI. Ada INFJ, INFP, INTP, INTJ. Itu bisa disebut dengan tipe MBTI introvert. Lalu selanjutnya ada tipe MBTI extrovert yang diawali oleh E, yaitu ada ENTJ, ENTP, ENFP, ENFJ. Lalu pada bahasan terakhir ada atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi menurut Robbins tahun 2001. Yang pertama ada sumber kendali atau locus of control, yaitu ada internal dan eksternal. Internal adalah kepribadian yang meyakini bahwa segala apa yang terjadi dapat dikendalikan sendiri. Lalu ada eksternal adalah tipe kepribadian yang meyakini bahwa segala apa yang terjadi tergantung pada kekuatan luar seperti kemunjuran, nasib, dan kesempatan. Lalu, atribut kepribadian kedua yaitu ada Machiavellianisme, yaitu kepribadian yang cenderung ke arah pragmatis, menjaga jarak, emosional, dan meyakini bahwa tujuan dapat menghalalkan segala cara. Yang ketiga, penghargaan diri atau self-esteem, yaitu kepribadian yang suka atau tidak suka terhadap diri sendiri. Individu yang memiliki penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri adalah individu yang sangat yakin bahwa kapasitasnya lebih tinggi dari tuntutan pekerjaan dan suka resiko, lalu senang pekerjaan yang menantang. Yang keempat, ada self-monitoring atau pemantauan diri. Ciri kepribadian ini yang mengukur kemampuan dan menyesuaikan perilakunya kepada faktor situasional. Yang kelima, ada pengambilan resiko. Kepribadian yang menakar segala keputusannya dengan resiko, bagi sebaliknya yang terjadi pada pengambilan keputusan rendah. Lalu ada tipe A dan tipe B. Tipe A adalah orang yang suka serba cepat, sangat kompetitif, berorientasi, dan memiliki stres yang tinggi. Sebaliknya, tipe B biasanya santai, tidak tergesa-gesa, dan stresnya pun rendah. Setelah kepribadian, kita juga akan belajar mengenai emosi. Emosi adalah perasaan kuat yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu dan bersifat spesifik. Dalam dunia kerja, emosi merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan kinerja. Emosi perlu diperhatikan untuk menghasilkan mood yang baik sehingga produktivitas kerja menjadi efektif. Emotional labor atau manajemen emosi sesuai tuntunan kerja, yaitu kemampuan individu dalam melakukan kontrol untuk mengelola emosi dengan menampilkannya secara profesional sesuai dengan tuntunan organisasi. Berikut adalah dampak emotional labor pada karyawan. Dampak positif pada karyawan adalah karyawan merasa puas akan capaian kinerja. Sebaliknya, karyawan akan merasa negatif karena akan mendapat stres, absen yang tinggi, dan rasa ketidakpuasan kerja karena terlalu sering menekan emosinya. Lalu penyebab munculnya emosi pada dunia kerja diakibatkan karena beberapa faktor, yaitu faktor individu dan faktor situasional. Untuk faktor individu ini karena kepribadian seseorang, sedangkan faktor situasional penyebabnya adalah rekan kerja, atasan, maupun konsumen. Lalu di sini saya akan membahas mengenai kecerdasan emosional, yaitu kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang di sekitarnya. 5 dimensi kecerdasan emosional, yaitu 1. Kesadaran diri atau self-awareness, yaitu salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Maksudnya adalah seseorang yang memiliki kesadaran diri yang baik dapat memahami situasi sosial, memahami orang lain, serta memahami harapan orang lain terhadap dirinya. 2. Kelola diri atau self-management, yaitu kemampuan dalam diri seseorang dalam mengendalikan berbagai unsur dalam diri, seperti fisik, emosi, perasaan, dan perilaku yang terarah.
3. Motivasi diri atau self-motivation, yaitu kemampuan untuk mendorong diri melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas. 4. Empati, yaitu keadaan seseorang yang memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka. 5. Keterampilan sosial atau social skill, yaitu suatu keterampilan yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Berikut adalah bentuk-bentuk emosi. Ada bahagia, terkejut, takut, sedih, marah, bahkan jijik. Kesimpulannya, dengan kepribadian dapat membantu kita memperkirakan perilaku, sehingga dapat membantu mencocokkan orang dengan pekerjaannya. Sedangkan emosi dapat dijadikan sebagai faktor untuk meningkatkan kinerja dan menjadi faktor penghambat pada pekerjaan. Universitas Teknologi Digital atau Digitech University merupakan salah satu universitas swasta yang beralamatkan di Jalan Cibogo Indah 3, Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, dan Jalan Buah Batu nomor 26, Kota Bandung. Universitas ini merupakan salah satu universitas yang berbasis inovasi digital di Kota Bandung dengan akreditasi B. Pada universitas ini memiliki beberapa jurusan pilihan yang berkualitas, antara lain D3 Manajemen, D3 Akuntansi, D3 Informatika, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Syariah, S1 DKV, dan S1 Hukum. Sedangkan untuk S2 adalah Manajemen Inovasi. Untuk pilihan kelas juga bisa mengambil kelas reguler atau karyawan. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun terhambat dengan pekerjaan, pilihlah kelas karyawan, salah satu pilihan yang tepat. Universitas ini juga menerima mahasiswa di jalur beasiswa. Dengan adanya beasiswa ini, maka mahasiswa dapat menerima uang saku dan beasiswa sampai lulus. Antara lain adalah sebagai berikut: beasiswa KIP kuliah, beasiswa prestasi, beasiswa tahfidz Quran, beasiswa koperasi, dan beasiswa perusahaan. Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat di link di bawah ini. Ayo daftar dan wujudkanlah cita-citamu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.